Terkait masalah taba'untul masafah dalam salat, taba'untul masafatil ma'mumin fi salatil jamaah. Renggangnya shaf makmum dalam salat berjamaah. Sebenarnya yang ana tahu dari awal itu memang jumhur ulama 4 mazhab tidak mensyaratkan sahnya salat harus shaf itu rapat. Berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Satu riwayat min husnis salah, dari bagusnya salat. Berdalil dari hadis-hadis seperti ini dan yang sejenisnya, makanya 4 mazhab menyatakan bahwa tidak disyaratkan sahnya salat berjamaah makmumnya harus rapat shafnya. Namun ketika anak ketemu dengan guru anak yang dari India sini yang biasa anak talaki, itu beliau mengatakan kalau sengaja dibuat memang biar tidak rapat, dijaraki semeter atau 2 meter dan sebagainya, diatur gitu, maksudnya diatur biar tidak rapat, itu menyelisihi yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fatwa beliau yang pernah Anda sampaikan ke antum itu fatwa beliau di awal-awal apa pandemi corona gitu. Tidak tidak mendapat pahala jamaah kata beliau. Salatnya sah, tapi tidak mendapat pahala jamaah karena menyengaja untuk membuat konsep baru gitu, membuat konsep baru dalam berjamaah yang menyelisihi, ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang Ana sampaikan ke antum itu awal itu adalah fatwa dari guru Ana yang bermadzhab Syafi'i juga, yang dari India, Syekh Abdul Rashid Maulawi. Itu memang sengaja Ana sampaikan fatwa tadi memang di awal-awal pandemi corona. Kenapa? Karena memang di awal-awal pandemi corona kita masih sangat khawatir gitu, masih wait and see, sama-sama melihat gitu, ini berbahaya dan sebagainya. Pemerintah juga masih mengatakan bahaya kalau sampai ke masjid dan sebagainya lah. Intinya karena masih ke masjid itu masih benar-benar berbahaya, dilarang oleh pemerintah. Jadi untuk menguatkan ini ya mengambil pendapat beliau. Nah sebenarnya kalau dikaji dari Anda perbandingkan dari banyak fatwa, ya, baik fatwa Saudi, fatwa dari Mesir, fatwa dari Maghrib, Qatar, Kuwait dan sebagainya, itu mereka ulama-ulama kontemporer yang kalau lihat kita Al Azhar Mesir itu kan juga mewakili Syafi'iyah dan mewakili 4 mazhab. Itu tidak menyebutkan bahwa pahalanya hilang, itu tidak, ya tetap sah dan pahalanya ya dapat gitu. Nah jadi ketika perubahan kondisi seperti ini sudah diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah, namun memang kita tetap disuruh menjaga kehati-hatian. Menurut anak pribadi memang perlu fatwa yang berani gitu, perlu fatwa yang berani untuk mengambil satu solusi bagi masyarakat yang pengen tetap sholat berjamaah di masjid, tapi tetap dalam bingkai kehati-hatian agar tidak saling menularkan atau tertular COVID-19 ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ana pribadi sebenarnya kalau untuk sekarang lebih cenderung kepada fatwanya mayoritas dari berbagai negara yang juga mewakili banyak Syafi'iyah. Kalau dari Mesir, dari Syam itu banyak mewakili Syafi'iyah, atau menyebutkan tetap sah dan tetap mendapat pahala. Atau alal akal, ya ana yakin sih guru ana Abdul Rashid itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang main-main dalam mazhab Syafi'i, itu bukan orang main-main. Ana yakin bacaan beliau, yang beliau pelajari itu lebih banyak dari ana, benar-benar itu. Jadi kalaupun itu fatwa beliau ya fatwa beliau, dan masih banyak fatwa ulama-ulama lain yang mengatakan sah dan mendapatkan pahala berjamaah. Jadi fatwa yang kedua ini saja, kalau memang pemerintah sudah membolehkan, kita pakai fatwa kedua. Disilakan ke masjid dengan tetap menjaga
menjaga protokoler ya, aturan-aturan untuk menghindari ya COVID-19 ini, dengan tetap berdoa pada Allah semoga kita tidak terpapar. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal ke masjid, hati-hati, dihindari. Kalau memang antum yakin ya, yakin ke masjid, tafadhal ke masjid. Karena hukum sholat berjamaah itu kalau menurut jumhur juga hukumnya sunnah, sebenarnya bukan wajib. Yang mewajibkan itu Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama saja. Kalau jumhur mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau emang antum tetap masih takut ya, masih tetap takut untuk ke masjid, khawatir kalau terjadi apa-apa, khawatir membawa atau terpapar, kalau takut ya tidak usah ke masjid, malah di rumah saja. Karena sholat di rumah berjamaah dengan di masjid berjamaah itu pahalanya sama-sama 27. Bedanya mungkin kalau di masjid itu dapatnya Lamborghini 27, kalau di rumah paling apa ya, Avanza gitu 27. Bedanya paling seperti itu, tapi beda banyak sih ya. Tapi kalau emang takut itu uzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab.